Halo, selamat malam. Presiden Jokowi secara terbuka menyatakan tahu jeroan partai politik berbekal data intelijen dari BIN, polisi, dan TNI. Informasi yang diterima Jokowi komplit, bahkan soal arah koalisi. Masyarakat sipil menilai Jokowi menyalahgunakan data intelijen untuk tujuan politik pribadinya. Namun Menko Polhukam Mahfud MD membela bahwa intelijen melapor ke presiden sudah sesuai ketentuan dan tidak ada kaitannya dengan cawe-cawe pilpres. Pegang data intelijen Jokowi cawe-cawe arah koalisi bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Dan yang saya bangun saat itu hanya satu, adalah kepercayaan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga mengerti. Presiden Joko Widodo mengaku memiliki informasi lengkap terkait arah politik partai-partai. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat kerja nasional relawan Sekretariat Nasional Jokowi di Bogor, Jawa Barat pada Sabtu. Dari intelijen di TNI saya punya. Presiden mengaku semua informasi peta perpolitikan tanah air diterimanya langsung dari intelijen, baik dari BIN, Polri, TNI, bahkan informasi luar lainnya. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada BIN, dari intelijen di TNI saya punya BAIS, dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Beberapa partai politik turut merespon pernyataan Jokowi, di antaranya Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono menganggap jika seorang kepala negara mendapatkan informasi intelijen terkait arah koalisi partai adalah hal yang wajar. Golkar tidak mencurigai adanya potensi cawe-cawe Jokowi dalam menentukan arah koalisi itu. Ya namanya seorang kepala negara ya itu hal yang wajar gitu. Kalau kita lihat kan presiden kepala negara barat aja banyak mengetahui pergerakan partai politik negara asing, apalagi kepala negara sendiri. Jadi itu bukan hal yang aneh lah gitu. Sementara politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu juga menilai wajar jika seorang kepala negara mempunyai data arah parpol dan koalisinya. Ya tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan gitu ya. Baik itu ada BIN, ada intelijen dari kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Nah tentu seluruh informasi itu kan disampaikan kepada presiden, dan tentu ya logis kalau presiden pasti tahu. Partai Keadilan Sejahtera sebagai oposisi juga menanggapi dengan nada yang serupa. Dikutip dari detik.com, Ketua DPP PKS Mardani Alisera membantah jika data dan informasi yang diberikan intelijen kepada Jokowi disebut sebagai upaya cawe-cawe politik. Jika partai politik menganggap tindakan Jokowi sebagai hal yang wajar, namun tidak demikian dengan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Dalam keterangan resminya pada Sabtu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyayangkan tindakan Jokowi yang mengumbar pernyataan bahwa ia mengetahui
arah koalisi partai. Masyarakat sipil menilai tindakan Jokowi tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Presiden dianggap telah melakukan penyalahgunaan data intelijen untuk tujuan politiknya. Mereka juga menegaskan bahwa pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh intelijen hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan, bukan disalahgunakan untuk memata-matai semua aktor politik demi kepentingan politik sang presiden. Dan saya bangun saat itu hanya satu adalah kepercayaan. Hingga saat ini, Presiden Jokowi selalu meminta relawannya untuk tidak terburu-buru dalam menentukan arah dukungan. Jokowi menilai koalisi partai politik yang dinamis jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ini masih belum rampung sepenuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Presiden Jokowi menyatakan secara terbuka tahu jeroan partai dari data intelijen. Pernyataan itu kemudian menuai polemik bahwa Presiden bisa cawe-cawe dalam menentukan arah koalisi partai politik. Lantas bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi dan bagaimana persepsi publik memandang kinerja demokrasi di era Presiden Jokowi? Kami juga akan menampilkan situasi terkini koalisi dan elektabilitas baca pres serta Bacawa Pres yang sudah dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia. Kita lihat di sini yang pertama dari Lembaga Survei Indonesia, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi periode 3 sampai 9 Agustus 2023 yang sangat percaya ada 18%, cukup percaya 71%. Jadi yang total puas ataupun total percaya terhadap Presiden Jokowi ada 89%. Ini tinggi sekali ya di bulan Agustus. Bulan lalu berarti. Yang kurang percaya ada 10%, yang tidak percaya ada 0%, yang tidak tahu atau tidak jawab 1%. Oke? Kita lihat selanjutnya. Kinerja demokrasi Lembaga Survei Indonesia periode 3 sampai 9 Agustus 2023 yang sangat puas terhadap kinerja demokrasi di era Presiden Jokowi ada 5,6%. Yang cukup puas ada 66,3%, yang total puas terhadap kinerja demokrasi di era Presiden Jokowi ada 71,9%, yang kurang puas 21%, yang tidak puas sama sekali 2,7%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada 4,4%. Jadi total yang tidak puas terhadap kinerja demokrasi era Presiden Jokowi ada sekitar 23,7%. Sementara yang 71,9% itu semuanya puas ya terhadap kinerja demokrasi di era Presiden Jokowi. Slide selanjutnya, proyeksi koalisi partai politik di parlemen. Kita tahu bahwa saat ini sudah ada 3 capres yang kemungkinan akan mendaftarkan pada tanggal 19 sampai 24 Oktober 2023. Kalau dilihat dari komposisinya ini ada koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dengan Mohaimin Iskandar, Partai Nasdem, PKB dan juga PKS. Kemudian koalisi yang cukup gemuk ya, Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Subianto. Cawapresnya belum ada, apakah ada cawapres nama baru nanti yang akan tampil di Koalisi Indonesia Maju, pendukungnya Pak Prabowo. Di situ sudah ada Gerindra, Golkar, PAN dan juga Demokrat. Sementara koalisi pengusung Ganjar Pranowo ini belum ada namanya ya. Kita tunggu nanti koalisinya Ganjar Pranowo namanya apa. Ada PDI Perjuangan dan juga P3. Itu tadi peta koalisi partai politik parlemen yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap capres dan juga cawapres. Kita lihat slide selanjutnya, elektabilitas calon presiden Lembaga Survei Indonesia periode 3 sampai 9 Agustus 2023. Ganjar Pranowo di 37%, kemudian Prabowo Subianto di 35,3%. Beda antara Ganjar dengan Prabowo ini mencapai kurang dari 2% ya. Berarti masih masuk margin of error. Kemudian Anies Baswedan di 22,2%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada 5,5%.
Jarak antara Ganjar dengan Anies mencapai 15%, jarak antara Prabowo dengan Anies mencapai 13%. Ya, jadi PR-nya Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar cukup berat untuk bisa mengejar ketertinggalan dengan Ganjar dan juga Prabowo Subianto. Oke, kita lihat elektabilitas pasangan bakal capres dan juga bakal cawapres ini baru saja Saiful Muzani Research and Consulting SMRC merilis survei melalui telepon ya yang dilaksanakan periodenya 5 sampai 8 September 2023. Ini berarti sekitar 3 hari pasca deklarasi Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar tanggal 2 September kemarin. Kita lihat Ganjar Pranowo Ridwan Kamil. Kalau Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil ya, angkanya 35,4%. Prabowo Subianto dengan Erick Thohir, kalau memang Prabowo akhirnya bersama dengan Erick Thohir, angkanya di 31,7%, ketat sekali. Ganjar RK dengan Prabowo Erick Thohir. Kemudian yang ketiga Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, angkanya 16,5%. Yang tidak tahu atau tidak jawab ini cukup besar ya, undecided-nya ada 16,38%. Ini tadi adalah gambaran pasangan baca pres juga baca wapres. Sekali lagi kita belum tahu fixnya seperti apa karena belum jelas kira-kira siapa yang akan menjadi cawapresnya Ganjar dan siapa yang akan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Dan Anies Baswedan masih punya waktu sekitar 5 bulan karena ada suara undecided voters yang jumlahnya 16,38%. Dan apakah berbekal peta koalisi tadi dan juga elektabilitas pasangan baca pres dan juga baca pres ini menjadi bekal juga bagi Presiden Jokowi yang sudah memegang data intelijen untuk bisa mengotak-ngatik ataupun mencawe-cawe arah koalisi partai politik. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Dalamnya partai seperti apa saja. Partai-partai seperti apa saja. Ingin mereka menuju kemana, saya juga enggak. Informasi yang saya terima komplain dari intelijen saya ada. Dan itu hanya miliknya Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Presiden Jokowi secara terbuka menyatakan tahu jeroan partai politik berbekal data intelijen dari BIN, polisi, dan TNI. Informasi yang diterima Jokowi komplit, bahkan soal arah koalisi. Masyarakat sipil menilai Jokowi menyalahgunakan data intelijen untuk tujuan politik pribadinya. Namun Menko Polhukam Mahfud MD membela bahwa intelijen melapor ke Presiden sudah sesuai ketentuan undang-undang dan tidak ada kaitannya dengan cawe-cawe. Pegang data intelijen, Jokowi cawe-cawe arah koalisi. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib. Kita hari ini ada 2 Habib nih, nanti saya kenal yang satu lagi. Ada politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu. Selamat malam Bang Adian. Merdeka. Oke, ada tenaga ahli utama KSP Johannes Joko. Selamat malam Mas Joko. Malam Mbak. Ini ada Habib Abu Bakar Al-Habsi, ini yang the real Habib ya. Assalamualaikum. Sekjen PKS. Waalaikumsalam, ada Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti. Selamat malam Bang Rey. Malam. Dan seperti biasa kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa ya yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Malam ini ada Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Udayana Bali. Saat malam teman-teman dari Udayana, nanti teman-teman boleh mengkritik, bertanya dan juga memberikan pendapat, memberikan concern bahwa kok bisa data intelijen dipegang oleh Presiden untuk menentukan arah koalisi partai politik di pemilu 2024. Oke, saya langsung saja, saya akan langsung tanya ke Istana. Tugasnya Mas Joko ini berat karena Presidennya habis ngomong begitu. Mas Joko, apa kemudian maksud dari Presiden Jokowi mengumbar ke publik bahwa beliau memiliki data intelijen baik dari BIN, kemudian dari BAIS TNI dan juga Polri tentang jeroan partai politik? Ini apa maksudnya? Mengumbar ke publik ini apa? Untuk apa? Ya mengumbar ini kan karena framingnya cuma di framing yang 2 menit terakhir. Tapi kalau mau dilihat secara menyeluruh konteksnya,
Saya nggak yakin juga yang di sini ngelihat pidato presiden secara utuh. Karena pidato presiden secara utuh itu 24 menit. Oke. Lah kalau cerita 24 menit ini, itu ada satu konteks yang diletakkan dasar oleh Bapak Presiden tentang bagaimana beliau memulai karir politik, bagaimana mengarahkan bangsa ini dengan membangun kepercayaan, lalu bicara tentang hilirisasi, kemudian bicara tentang posisi bargaining Indonesia hari ini. Dan ini yang harus dilanjutkan. Kalau harus dilanjutkan berarti bicara kepemimpinan. Kalau bicara kepemimpinan berarti bicara pemilu 2024. Bicara pemilu 2024, kondisinya hari ini dinamika politiknya sangat tinggi. Dinamika politik sangat tinggi, banyak masyarakat yang hari ini was-was dengan menentukan situasi 2024. Dalam konteks itu Bapak Presiden mau mengatakan tenang saja gitu. Ini kalau penafsiran kami adalah tenang saja. Saya tahu kok datanya, saya tahu kok situasinya partai politik hari ini bagaimana, saya tahu situasi kondisinya, ada dari TNI ngasih informasi, dari Polri, dari BIN. Maka ya Indonesia hari ini semuanya dalam posisi termonitor, semuanya dalam koridor, masyarakat tenang saja, masyarakat terus berjalan karena ada dua momentum bersamaan nih Mbak. Yang pertama momentum kesempatan Indonesia untuk lompat, tetapi saat bersamaan juga kita punya agenda konstitusi pemilu 2024. Dua-duanya ini harus bisa dimanage dengan baik. Dan dalam konteks inilah Presiden sebagai penanggung jawab negara, beliau sebagai penjaga penanggung jawab stabilitas ekonomi, politik, keamanan nasional itu mengambil perannya dengan mengatakan kepada publik, saya punya informasi itu. Tapi sekali lagi, yang kedua adalah nggak ada juga data yang disampaikan Presiden kepada publik, karena itu memang konsumsi dia, bahwa memang ada data-data, memang ada cerita dan laporan itu untuk memberikan masyarakat biar adem deh gitu. Oke, untuk memberikan masyarakat biar adem. Saya putarkan ya pernyataan dari Presiden Jokowi tentang memegang data intelijen. Kita tafsirkan sama-sama nih. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada BIN. Dari intelijen di Polri ada BIN. Dari intelijen di TNI saya punya KAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Oke Mas Joko, kalau tadi Anda katakan bahwa ini untuk membuat adem, untuk menenangkan masyarakat. Tapi nyatanya pernyataan Presiden yang memegang data intelijen itu malah membuat gaduh. Membuat koalisi masyarakat sipil bereaksi dan merasa terancam kebebasan demokrasi ya. Gimana Mas Joko? Saya nggak yakin teman-teman masyarakat koalisi sipil sudah ada rilisnya dari koalisi masyarakat sipil. Maksud saya gini, saya nggak yakin juga teman-teman masyarakat koalisi sipil itu mendengarkan pidato itu dari awal sampai akhir gitu. Bisa juga, ini menarik juga dengan gimmick seperti ini, orang nyari ini di YouTube. Pidato Presiden itu sebenarnya apa sih, lengkapnya bagaimana sih gitu. Dalam konteks itu ini menjadi sebuah kekuatan bahwa cerita bagaimana bangsa ini harus melewati masa transisi pemilu agar teman-teman yang hari ini berkompetisi itu bisa berkompetisi dengan sehat sehingga tidak menimbulkan segregasi dan goncangan-goncangan, dan pasca pemilu 2024 kita masih bisa terus melangkah untuk menuju Indonesia maju. Kata kuncinya terakhir tadi yang disampaikan Presiden, itu milik Presiden. Milik Presiden dalam artian, ya kalau kita mau lihat, nggak ada data yang dibuka oleh Presiden juga tuh kemarin. Presiden hanya mengatakan ada seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita mau melihat, kalau kami yang di masyarakat, saya sudah ketemu dengan beberapa teman-teman yang di bawah juga, saya tanya, apa yang kamu pahami tentang ini? Mereka menjawabnya, negara masih dalam on the track semua. Jadi semua situasinya semua sekarang masih terkontrol, terlepas bahwa sekarang ada jogetan, panggung-panggung, dinamika politik yang sedikit agak memanas begitu, tetapi ya memanasnya memanas masih dalam koridor-koridor yang kita sepakati. Begitu. Bahwa Anda katakan itu dipegang oleh Presiden sendiri. Yang ingin kami tanyakan, sejauh apa sebetulnya data intelijen yang dipegang Presiden? Apakah percakapan antara petinggi partai, kemudian kasus-kasus tertentu yang menimpa petinggi partai, skandal-skandal yang menimpa petinggi partai, itu semua dipegang oleh Presiden maksudnya? Enggak tahu saya. Lah kan Presiden udah bilang itu datanya hanya Presiden yang tahu. Ya sudah memang Presiden. Jangankan
Jangankan teman-teman di luar yang membuat penafsiran-penafsiran tentang data itu. Kami yang sehari-hari bersama dengan Presiden, yang bersama di dalam istana, kita juga nggak tahu data itu. Karena memang disitulah, saya mau mengatakan dengan tegas, sikap Bapak Presiden sangat firm sekali untuk menjaga demokrasi, untuk menjaga bahwa data-data intelijen dan segala macam yaitu hanya milik Presiden. Biarlah itu menjadi konsumsi Presiden dalam kerangka apa? Dalam kerangka beliau menjalankan tugasnya penanggung jawab stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik nasional. Itu yang harus dijaga. Tapi kan nggak ada jaminannya. Jadi bagaimana bisa menjamin itu, Mas Eko? Nggak akan ada yang bisa menjamin, Mbak, kalau dalam konteks seperti itu, Mbak. Ini kan sekarang jaminan itu hanya bisa kita lihat dalam bukti bagaimana kerja-kerja sehari-hari. Karena saya menjadi sangat firm ngomong di tempat ini karena saya merasakan sendiri bagaimana Bapak Presiden dalam hal-hal seperti itu, politik-politik pribadi kami nggak pernah dilibatkan. Tapi dalam konteks politik kebangsaan kami disuruh maju lebih depan karena memang tugas profesional teman-teman di kantor staf Presiden itu untuk profesional bicara Jadi tentang Anda politik meyakini kebangsaan. bahwa data intelijen yang dipegang oleh Presiden itu tidak disalahgunakan ataupun digunakan untuk kepentingan politiknya Presiden Jokowi. Anda meyakini itu? Ya, kalau seperti itu ya sangat yakin. Kenapa? Semua presiden, bukan hanya Presiden Ada Jokowi. jaminannya nggak itu? Gini, semua presiden, bukan hanya Presiden Jokowi, bahkan presiden negara-negara lain, memang yang namanya intelijen negara itu memang end usernya adalah presiden. Dan dalam konteks itu apakah itu digunakan? Ya kita lihat hari ini, dan saya sangat percaya sekali, bahkan sebagai pribadi, bagaimanapun juga di tempat ini saya katakan, Presiden Jokowi itu adalah presiden yang lahir dari sistem reformasi. Dan sebagai anak kandung sistem reformasi, dia akan tetap yakin dan pasti menjaga demokrasi itu. Masalahnya presiden-presiden di negara lain tidak mengatakan bahwa memegang data intelijen tentang arah koalisi ya partai. Lebih baik ngomong dong. Kalau Pak Jokowi malah ngomong, tapi dipakai. Kalau yang lain, kalau mungkin yang lainnya dia nggak ngomong, tapi dia pakai untuk kepentingan. Lalu Bapak Presiden kan clear. Justru masyarakat sekarang dibuat aware bahwa yang namanya data intelijen. Jadi dengan memegang itu tidak akan disalahgunakan ya? Ya sekarang kan malah masyarakat rame-rame mengawasi semua. Itu malah membuat sebuah langkah ke depan yang memang benar-benar, dan ini bukan hanya tentang data intelijen. Yang namanya presiden pasti akan terima semua data yang dikatakan ada dari berbagai lembaga survei, masukan dan segala macam. Ujungnya sekali lagi buat apa, Mbak? Untuk melakukan penangkalan dini gitu aja terhadap antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang ke depan justru malah membahayakan bangsa ini. Kalau dari istana, dari KSP mengatakan bahwa ini sebetulnya pernyataan Presiden memegang data intelijen tentang arah koalisi itu membuat adem, menenangkan masyarakat. Tapi apakah itu ada dugaan melanggar aturan ataupun melanggar undang-undang? Saya akan tunjukkan ya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Karena Koalisi Masyarakat Sipil menilai apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu melanggar aturan. Kita bisa tunjukkan di sini, saya bacakan ya. Menko Polhukam tanggal 17 September kemarin mengatakan bahwa ini bukan urusan cawe-cawe, itu nggak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang. Itu punya presiden, oke? Soal melanggar aturan ada nggak? Oke, ada. Selanjutnya Pak Mahfud MD mengatakan bahwa presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undangnya. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, selain sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra, Anda Wakil Ketua Komisi 3 juga ya. Apakah kemudian memang apa yang dilakukan oleh presiden memegang data intelijen untuk tahu jeroan partai politik ini tidak melanggar undang-undang? Karena di Undang-Undang Intelijen Negara disebutkan. Saya paham. Pasal 17, Undang-Undang 17 tahun 2011. Anda kalau baca tujuan intelijen adalah menganalisa, memprediksi, untuk mencegah terjadinya pendadakan agar bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kalau acuan kita pasal 5 ini, maka jangankan soal partai politik, besok ada sepak bola misalnya Persija lawan Persib, itu dianalisa datanya seperti apa, kelompok supporternya rapat di mana, mau lewat jalur mana dan lain sebagainya, kemungkinan rusuhnya. Atau kemarin misalnya ketika ada tokoh yang mau pulang ya kan dari luar negeri, siapa nih maksudnya? Habib Rizik misalnya kan ya, kasusnya udah lewat juga dipelajari Pak, dipelajari jalurnya lewat mana, akan ada pengumpulan di mana, dalam konteks apa? Mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Dan siapa usernya? Pasal 42 undang-undang yang sama mengatakan memang usernya adalah presiden. Persoalannya apakah ini disalahgunakan? Kita nggak lihat kok. Yang paling gampang nih, paling konkret adalah ketika PKB dan Muhaimin Iskandar
yang tadinya ada bersama Partai Gerindra Ya. di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tagline-nya adalah keberlanjutan. Ya. Artinya kurang lebih sama dengan misalnya Pak Ganjar Ya. sama dengan Pak Jokowi. Tiba-tiba menjadi wapresnya Pak Anies Baswedan yang tagline-nya adalah perubahan. Kalau dia menyalahgunakan, ya kan pasti diantisipasi, jangan sampai kejadian. Faktanya dibiarkan, nggak ada masalah, gitu kan, tidak halang-halangi sedikit pun. Dan itu yang belum kita lihat. Penggunaan informasi itu secara abuse oleh Pak Presiden Jokowi itu yang kita tidak lihat sampai saat ini. Tapi Pak Jokowi ingin memberikan kepastian, karena kita kan punya kemarin 2019 kan begitu polarisasi yang antagonis sehingga ada trauma juga dari tingkat elit ke grassroots, ya kan. Mungkin nggak kita kayak kemarin lagi atau bahkan bisa sampai rusuh dan lain sebagainya. Itu yang orang takut, bukan hanya kita, ya, warga sipil, termasuk investor, termasuk bisnis, pasar, dia takut prediksinya seperti apa. Nah, itu yang yang saya tangkap, ya, kalau saya tadi coba lihat videonya, itu yang ingin dijawab oleh Pak Jokowi. Situasinya fine sekarang. Semua pihak yang berkontestasi itu dalam konteks punya cita-cita yang kurang lebih sama. Ya, putra-putra terbaik bangsa, ya Pak Anies, ya Pak Ganjar, ya Pak Prabowo. Jadi isi kepalanya Pak Jokowi paham. Ini tiga-tiganya tujuannya baik, mulia semua, sehingga nggak perlu ada yang dirisaukan terjadinya konflik di antara para kontestan. Bang Habib, di Undang-Undang Intelijen Negara disebutkan bahwa objek pemantauan intelijen adalah musuh negara yang menjadi ancaman keamanan nasional. Berarti ini partai politik nih musuh negara yang mengancam keamanan nasional, begitu? Bukan. Anda tidak tepat mengutip pasalnya. Jadi di undang-undang yang sama dikatakan objeknya juga bahkan intelijen dalam negeri, intelijen luar negeri, sampai detail gitu loh. Jadi segala peri kehidupan kita yang bisa menimbulkan bahaya, ya semua itu jangankan partai politik, saya bilang kelompok supporter, kelompok pesilat misalnya, ada pesilat A yang selalu bentrok dengan pesilat B, juga dianalisa kok, gitu kan. Ini ada ulang tahun di mana dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi, jangan sampai terjadi gesekan dan lain sebagainya. Jadi Gerindra tidak merasa menjadi objek pemantauan intelijen, ya? Bukan, nggak ada masalah. Ya, kita dipantau, kita terbuka kok, nggak ada masalah. Orang tahu juga isi kepala kita lebih diketahui, malah kita lebih senang. Kalau Pak Prabowo dulu pidato, bahkan ketika oposisi, di sini ada intelijen nggak? Ya silahkan, bagus. Karena orang intelijen justru akan menyampaikan apa yang kita bahas, isi kepala kita kepada penyelenggara negara. Ternyata hal yang baik sekali gitu. Saya akan tunjukkan ya pernyataan resmi dari Koalisi Masyarakat Sipil. Ini ada Amnesty Internasional, kemudian beberapa LSM juga menyoroti soal apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Saya bacakan sama-sama ya di sini ya. Ini pernyataan resmi bahwa kami memandang pernyataan Presiden tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya. Itu yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Selanjutnya, bahwa dalam negara demokrasi, partai politik bukanlah ancaman keamanan nasional sehingga sulit untuk memahami apa alasan intelijen dikerahkan untuk mencari informasi terkait data, arah, dan perkembangan partai politik. Saya mau ke PKS, Bang Habib Abu. Ini soalnya ada dua Habib nih. Bang Abu, apakah kemudian PKS merasa menjadi objek pemantauan intelijen yang itu tadi dikatakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil menjadi ancaman keamanan negara begitu, sampai harus dipantau gitu? Kalau saya justru silakan aja pantau. Jangan sulit-sulit. Kalau mau nanya tentang PKS, hubungi aja Sekjen PKS. Kalau perlu di bawah tiker PKS kita bukain, nih PKS tuh. Jadi buat kami nggak ancaman. Ya, buat kami nggak ada ancaman. Jadi artinya Presiden melakukan itu sebenarnya memang udah fungsinya. Cuma yang jadi permasalahan kenapa harus diungkap ke publik gitu. Apa urusannya ke publik? Saya nggak bilang Presiden bikin gaduh ya, enggak. Jadi kenyataan faktanya jadi membuat orang banyak pada bertanya-tanya, ada apa di balik ini? PKS juga menanyakan itu ya, bertanya-tanya kenapa Presiden harus mengumbar kenapa harus itu ke publik ya, memegang data intelijen. Jadi sebenarnya sih juga nggak ada dosa, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah dan nggak ada pelanggaran gitu. Makanya kalau saya melanggar demokrasi juga ya, melanggar privasi dari partai politik. Cuman begini,
apapun jadinya kalau bahasa presiden itu akan tersentuh ke seluruh rakyat Republik Indonesia. Termasuk partai. Oke. Perasaannya nyaman atau tidak nyaman tergantung kembali ke partainya. Atau kalau ditujukan ke partai mana sih yang dimaksud? Atau tanda kutip mungkin ada sesuatu yang mau diarahkan. Ke partai mana yang dimaksud itu kan nggak mungkin ke Ya, nggak partai-partai mungkin, pendukung nggak pemerintah. mungkin. Berarti kan partai-partai yang berlawanan dengan pemerintah. Siapa bilang nggak mungkin ke partai pemerintah? Oh, jadi Sesama pemerintah bisa. aja ada gesek-gesek. Oke, berarti ada indikasi data intelijen itu Iya, juga biasa-biasa pemantauan aja. intelijen dilakukan ke partai-partai pendukung pemerintah, Sangat saling mungkin, intip sangat begitu mungkin. menurut Jadi, PKS. nggak ada masalah. Jadi permasalahannya itu adalah pertanyaannya ketika mengungkapkan ke publik kepentingannya apa. Oke, kalau ternyata dibukakan ke publik presiden itu tahu semua informasi, nggak ada masalah. Selama untuk kepentingan negara. Tapi kalau untuk pribadi ke partai itu abuse of power. Itu yang nggak boleh. Nah, tapi kalau sekarang ini ya faktanya jadi menjadi pertanyaan, ada apa di balik penjelasan ini? Gitu. Jadi kalau menurut PKS data intelijen yang dipegang presiden bukan hanya ke partai yang berlawanan dengan pemerintah Enggak. dengan Ini- partai-partai yang di dalam koalisi pendukung pemerintah itu Ini juga ada, menyangkut ke juga seluruh dipegang. anak bangsa Indonesia diperhatikan oleh presiden. Dan presiden punya aparat yang begitu lengkap. Ada Kabar Intelkam di Polri, ada Jamintel di Kejaksaan, ada Bais di TNI, ada BIN di BIN. Iya toh? Itu semua kan tidak lain bahkan end usernya kan presiden. Kepada yang lain. Sungguh pun saya dengar pernah satu kali ternyata Menko Polhukam pun pernah bercerita bahwa juga dia dapat informasi dari BIN. Ya dapat juga. Jadi artinya apa yang dilakukan ini sebenarnya tidak hal urgen-urgen amat. Jadi bikin permasalahan jadi masyarakat jadi tambah sibuk yang sebenarnya lagi sibuk ingin pemilu. Tapi ini bukan dilihat sebagai kontrol terhadap partai politik ya? Nggak ada kontrol masalah. dan juga pengawasan terhadap partai Nggak politik. ada masalah. PKS nggak melihat begitu? Kalau hanya dipentingkan untuk dirinya sendiri membaca nggak ada masalah. Tapi kalau kepentingan partainya, masalah. Itu apa jaminannya? Kan nggak bisa ada jaminannya itu. Ya itu jaminannya jadi abuse of power. Bisa mengarah ke sana? Oh bisa, tetapi kalau cuman dia sebagai end user, dia hanya mengatakan iya saya ini tapi tidak digunakan untuk apa-apa, it's okay. Buat apa salahnya? Sebentar saya kasih pantun dulu biar enak. Ini kita acaranya belum selesai. Iya pantunnya santai, belakangan. pantun banyak ada 8. Ya udah silakan pantun dulu. Gimana ini kita lagi mau dialog dia malah. Gadis manis pipinya merah. Segera datangi untuk lamaran. Pak Jokowi itu presiden yang amanah. Terus? Pasti gunakan intelijen tanpa pelanggaran. Itu maksudnya sindiran ya? Atau pesan? It's okay. Saya mau ke Bang Adian. Bang Adian, itu tadi dikatakan kalau misalnya data intelijen hanya dipegang oleh presiden saja sebagai data pribadi itu gak ada masalah. Tapi kalau dipakai untuk kepentingan dari partai politiknya, itu yang menjadi masalah. Itu bentuk abuse of power. Silakan. Begini Mbak. Menurut saya memang betul pernyataan Jokowi ini tidak komplit terkait dengan itu ya. Tapi ada batas-batas dan ruang-ruang demokrasi yang harus kita pertahankan. Misalnya begini. Boleh nggak tanpa alasan, tanpa apa saya disadap? Nggak boleh dong. Itu kan ada privacy. Artinya pertama, ruang-ruang kebebasan kita untuk berpikir, untuk berdiskusi, untuk berbicara satu dan yang lain, itu tidak boleh menjadi objek penyadapan, objek dimata-matai dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, apakah itu maksud yang termasuk disampaikan Jokowi atau tidak? Sedalam apa ya? Kalau itu yang termasuk, itu nggak betul. Itu tidak betul. Demokrasi yang kita perjuangkan itu membuka ruang-ruang kita untuk berani berbicara apapun dengan siapapun. Selama dia tidak melanggar hukum pidana yang jelas ada pasalnya, aturan main segala macam, maupun yang memang membahayakan pihak lain. Kalau dia cuma dia duduk di istana lalu masing-masing menteri, Kapolri, intelijen melaporkan, boleh. Tapi kalau secara sengaja, intip dong Habibur Rahman, intip dong Sekjen PKS, sadap dong, nggak boleh. Ikuti dong dia kemana saja, nggak boleh. Gitu loh. Maksudnya harus ada ruang yang terang. Bagaimana kita bisa menjamin ruang yang terang itu, Bang Adian? Loh, makanya kita harus tanya Presiden Jokowi. Gitu loh. Tanya sama dia, maksudnya apa? Tapi kalau cuma dia duduk, intelijen melaporkan, semua harus lapor ke dia, betul. Tapi kalau dia perintahkan, mata-matai Adian, saya marah. Adian tanggal berapa dia pergi kemana segala macam, itu saya marah. Dia ketemu dengan siapa saja. Jam berapa dia ketemu istrinya. Jam berapa dia jemput anaknya dan sebagainya.
ada langkah-langkah ke arah situ, Oke. tiba-tiba handphone saya disadap. Oke? Email saya disadap, diambil. Itu nggak boleh. Apakah yang dimaksudkan sampai sejauh itu? Kalau sampai sejauh itu merusak tatanan demokrasi. Oke. Itu berbahaya buat kita. Oke, itu kita kembali ke masa lalu, di mana memang tidak ada ruang-ruang kebebasan buat kita. Sampai kemudian berbicara pun kita harus bisik-bisik. Itu bahaya buat negara. Kalau bicara tentang hal-hal yang baik, tentang kebersamaan, tentang kegotong royongan, bagaimana konsep membangun negara yang baik, kita harus bisik-bisik. Berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang korupsi, kita harus bisik-bisik. Situasi negara sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau tidak sampai pada sejauh itu, misalnya kemudian hasil kongres partai ini bagaimana? Disampaikan oleh intelijen. Sampai batas itu boleh-boleh saja. Nah dalam kalimatnya kan tidak ada yang disampaikan Jokowi. Saya mematai-matai rakyat. Saya nginteli rakyat. Saya nginteli partai, nggak ada. Saya baca berulang-ulang dari tadi tuh. Habib ngomong semua, saya baca mana? Kalimatnya dia cuma, saya tahu. Apa? Diulang saja. Arah hasil. Lalu itu saya juga tahu. Hasil survei saya juga tahu. Gitu, tidak ada yang istimewa. Arah partai, kita tidak tahu 100%, tapi kita bisa raba. Bagaimana? Nah, kalau sampai pada batas itu tidak masalah. Tapi kalau sudah jauh, nginteli siapa? Ray Rangkuti, gitu loh. Tanggal sekian dia berdiskusi dan sekian, gitu loh. Itu nggak boleh. Tapi yang kami dapatkan informasi, Pak Jokowi sampai tahu nih pertemuan-pertemuan politik yang digelar petinggi-petinggi parpol itu masuk ke dalam surveillance nggak? Atau itu hanya data laporan aja? Dia tahu karena dikasih tahu atau dia cari tahu. Itu dua hal yang berbeda loh. Saya juga bisa tahu banyak hal karena dikasih tahu. Tapi kalau kemudian saya cari tahu, itu problem. Menurut Anda dari BIN, kemudian BAIS TNI dan juga intelijen kepolisian aktif bergerak sendiri atau ada perintah kalau menurut Anda? Begini mas saya gini. Dia tahu pertemuan, jangankan dia, wartawan aja tahu. Wartawan. Gitu loh. Tapi masalahnya adalah begini. Apakah memata-matai itu perintah dia atau tidak? Apakah menginteli itu perintah dia atau tidak? Harus tegas batasannya Mbak. Kenapa ini tipis banget? Gitu loh. Kalau kemudian kita tafsirkan laporan intelijen itu adalah bagian dari memata-matai rakyat, salah. Bagian dari memata-matai partai politik, salah. Tapi kalau kemudian seluruh lembaga negara wajib melaporkan pada dia, betul. Kalau misalnya begini, saya partai politik, kemudian ada kekuatan lain, misalnya yang anti terhadap NKRI ideologi, yang kemudian mau infiltrasi pada partai politik, yang diawasi bukan partai politiknya. Tapi kekuatan yang dianggap mengancam keamanan negara itu. Tapi Anda percaya bahwa seorang Joko Widodo tidak akan abuse of power melakukan surveillance kepada tadi tokoh-tokoh politik tadi? Gini Mbak, ini bukan kepercayaan menurut saya. Ada nggak buktinya dia menyalahgunakan informasi itu? Kalau ada, melanggar. Sulit pembuktiannya. Lo bukan dong, misalnya begini. Ini kita semua ini kan banyak aktor politik di sini. Misalnya pernah nggak misalnya Bang Sekjen PKS dipanggil, lu begini ya. Kalau tidak begini nanti begini berdasarkan informasi ini. Itu salah. Gitu loh. Kenapa? Dia menggunakan informasi itu untuk mengintimidasi orang lain. Itu gitu terjadi nggak di dalam ruang-ruang tertutup di politik? Gini, mungkin ya terjadi, mungkin tidak. Masalahnya ada nggak buktinya? Kan kita bisa berandai-andai terus. Mungkin nggak terjadi, mungkin nggak terjadi. Tidak, mungkin juga. Masalahnya bukan mungkin tidak mungkin, buktinya ada nggak? Ada pengakuan nggak? Ada pembuktian tidak bahwa pernah itu dilakukan? Itu aja. Saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, pembuktiannya tuh sulit ya untuk memberikan pembuktian, memberikan jaminan bahwa tidak ada abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan memegang data intelijen. Tapi yang jelas ada kekhawatiran dari koalisi masyarakat sipil bahwa ini mengancam iklim demokrasi dan ini bentuk otoritarianisme. Soal bukti itu sebetulnya tugasnya Bung Habib tuh untuk mencarinya. Kan maksudnya, Komisi 3. Bung Habib Komisi 3. Iya. Yang penting kan sekarang masyarakat resah dengan pernyataan Presiden itu. Berdasar itulah mestinya Bung Habib mencari tahu. Benar nggak bahwa Presiden tidak menggunakan data itu untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Seperti tadi disebutkan oleh Bung Adian gitu. Jangan kita disuruh cari bukti, pasti kita nggak bisa. Bung Habib aja yang punya kewenangan belum mau melakukannya. Kan kita nggak mungkin kita ke kantor BIN untuk ngobok-ngobok data-data. Nggak mungkin itu dan nggak boleh kan gitu. Yang bisa melakukan itu di Habib. Panggillah Menko Polhukam, panggillah Menhan, tuh datang tanya Menhan,
apakah data BIN itu diserahkan kepada presiden berhubungan dengan keamanan apa pertahanan? Karena data BIN BAIS khususnya itu hubungannya dengan pertahanan negara, bukan keamanan negara. Gitu loh kira-kira tuh. Itu ditanyakan dulu. Karena ini ada hubungannya menurut saya dengan faktor kedua. Faktor keduanya apa? Faktor keduanya inilah cara pandang kita selalu yang melihat musuh utama bangsa itu bukan asing, tapi warga negara sendiri. Sehingga semua orang perlu ya di surveillance. Ya, gitulah sebagainya gitu. Coba Anda bayangkan BIN masuk datanya soal partai. Kalau benar pernyataan presiden kan, BAIS yang dibicarakan, yang dilaporkan soal partai. Kan presiden mengatakan laporan ini masuk semua. Betul, dari dan semua BAIS, itu dari adalah, Polri dan dari BIN. Ya, masuk partai. Emang partai-partai ancaman pertahanan negara? Ya. Kan kira-kira gitu. Mestinya Habib tersinggung. Kok kita dianggap ancaman negara? Kita ini organisasi resmi. Dan pernyataan presiden itu disampaikan kepada yang namanya apa ini tadi itu? Relawan. Relawan itu hubungannya cuma dengan presiden kok. Kalau disebut ini urusan publik untuk menenangkan publik bagaimana? Mestinya yang ada dipanggil ketua-ketua partai oleh presiden. Saya jelaskan. Menurut data yang saya kumpulkan, mudah-mudahan pemilu kita ini akan aman. Itu yang disebut dengan pernyataan publik karena disampaikan kepada partai-partai politik yang sah, yang peserta pemilu, bukan kepada relawan. Kan relawan ini siapa bagi presiden? Jadi pernyataannya salah, yang ditujukan juga salah. Makanya message-nya kemudian yang tertangkap oleh kita jadi kok bisa begini ya gitu. Sampai presiden mengatakan ini loh kalimat saya tahu kok arah koalisi gitu. Itu saya nggak tahu. Antara tahu dan menduga itu kan dua hal yang berbeda juga. Itu kira-kira itu. Oleh tahu itu tidak ada pernyataan bisa. Saya tahu arah koalisi loh. Ada pernyataan. Coba. Nanti kita ulangi. Saya tahu arah koalisi kata presiden. Kalau tahu itu dengan menduga itu berbeda. Saya menduga koalisinya akan begini. Saya tahu arah koalisinya akan begini. Nah, pertanyaannya dengan tahu presiden dengan arah koalisi tentu dihubungkan lagi dengan pernyataan cawe-cawe ya kan macam-macam dan seterusnya itu yang kedua. Nah yang ketiga ini juga menurut saya membuat kita menghadapi pilu ini makin cemas. Kenapa gitu? Lah presiden mengerahkan semua infrastruktur yang ada pada dirinya untuk cawe-cawe dalam pemilu. Jadi ini pernyataan ini menunjukkan bahwa presiden cawe-cawe. Betul. Dalam statement presiden, benar yang dikatakan Adian. Arah partai. Presiden tidak pernah ngomong arah koalisi. Tapi arah partai. Tapi presiden mengerti partai ini arahnya mau kemana sih sebenarnya. Oke, itu beda ya dengan koalisi. Bukan itu juga, arah partai. Kalau arah partai coba teksnya. Ya teksnya jelas. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, partai-partai seperti apa. Ingin mereka menuju kemana. Oke, kita putarkan lagi aja deh, biar dengar sama-sama ya. Ingin menuju kemana? Sebentar, kita putarkan lagi aja, nggak apa-apa, biar nggak ada kerancuan kita putarkan. Ini bukan, ini sebentar, perlu, kenapa? Kita putarkan. Dalamnya partai seperti apa saja. Partai-partai seperti apa saja. Ingin mereka menuju kemana saya juga enggak. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada. B. Dari intelijen di Polri ada. B. Dari intelijen di TNI saya punya BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya presiden. Oke, arah partai arahnya kemana beliau tuh tahu. Iya sebenarnya gini Mbak, kalau arah partai kemana baca ADART-nya aja. Itu sudah jelas arah, bukan sebentar. Ya, janganlah juga kau menganggap bahwa partai presiden itu tahu, ngapain juga dia dapat informasi dari BIN hanya untuk sekedar tahu ADART. Batasannya sudah jelas gua sampaikan begini ya. Kalau dia memerintahkan memata-matai, dia menyadap nomor telepon kita, dia mengikuti kita kemana-mana. Sebentar dulu. Kalau dia mengikuti kemana-mana kita, mengintili kita kemana-mana segala macam dan seluruh perangkat intelijennya, itu salah. Itu tapi yang kita nggak tahu. sebentar dulu. Ya itu yang kita nggak tahu. Sebentar dulu.
Bukan, salah benar harus jelas batasnya. Iya. Tapi kalau dia cuma menerima informasi, Iya, itu sebentar. pernyataanmu itu benar. Sebentar dulu. Adian. Kalau kemudian BIN, intelijen kepolisian, BAIS Betul. tidak memberikan informasi apa-apa, Betul. kita akan tanya, kerjamu apa? Betul. Oke, Sama seperti. tapi kalau sebentar dulu Rey. Enggak, kita sama-sama mau menjaga demokrasi toh. Betul. Tapi kalau kemudian Betul. dia memerintahkan Sadap telepon Rey Rangkuti. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bisa membuktikan bahwa presiden tidak Nah, menyuruh kita itu? sedang tidak dalam rangka membuktikan. Dong. Oke? Kan itulah Sebentar. makanya saya Kita mengatakan sedang komisi membahas tidak dong. pernyataannya. Gini. Itu Jadi jangan pernyataan menafsirkan ini. lebih jauh dari apa yang dinyatakan. Pernyataan Jadi ini gini, memberi indikasi bahwa presiden Jadi gini, mendapat udah, laporan saya udah tentang dapat poinnya. hubungan dalam politik dalam negeri. Ana. Masa Oke. kau nggak Sudah bertanya? diulang, Oke. Sudah diulang. Masa BIN urusannya dengan partai? Ini udah diulang kan? Masa BAIS urusannya dengan partai? Loh, kalau- Masa kau nggak bertanya? Oke. Itu Begini, satu. begini sebentar. dong. Yang kedua, Yang masa di- kau nggak yang di- bertanya, Adian, presiden benar seperti pertanyaan tadi, apakah presiden ini hanya informasi toh atau memang presiden mengarahkan tertentu? Nah, kalimat Itulah dia, yang dicari. kalimat dia, Ya. dia menerima, bukan memerintahkan. Iya, Bu Gitu loh. Adian. Bahwa Itu yang saya kemudian sebut. semua informasi intelnya itu bisa beririsan. Ada partai misalnya yang kemudian bekerja sama dan apa segala macam, tapi itu tidak menjadi objek memata-matai, tetapi dilaporkan oleh intelijen karena Bagaimana informasi yang dapatkan, membuktikan itu? ya boleh. Itu kan- Tapi kalau kemudian ada perintah negara Mana? mata-matai Oke, partai sebentar. politik, Oke. inteli partai politik sebagai Bu Adian. institusi demokrasi, Oke, sebentar. tidak Saya boleh kasih partai kesempatan politik dulu bagi mata-matai. Bang Habib sebagai Kalau pimpinan gini Komisi dulu, 3. kalau Silakan, Habib. presiden menyatakan saya memerintahkan, itu nggak perlu lagi kalimat itu sendiri sudah jadi bukti. Loh, bukan, Oke, makanya dia tapi sama kalau mereka. presiden mengatakan saya tahu, berarti pertanyaannya gini, adalah Pak. dari mana beliau Tenang tahunya? Dikasih tahu. Oleh dikasih tahu, Oke, diperintah nggak? proses maka perintah atau tidak itulah yang perlu Loh, dipertanyakan bukan. oleh Kan Komisi ada job 3. list-nya. Oke, Apa silakan. yang Maksud diperintah, saya, apa yang tidak mestinya kan diperintah. Anda sudah bertanya, mosok BIN diperintah atau memberi laporan soal partai? Kan mestinya pertanyaan mulai dari sini. Oke, Dia memang sebentar. kerjanya Kalau bicara untuk partai intelijen. Sebentar ya, satu-satu ya. apakah cuma Gitu loh. aktivitasnya? Oke. Misalnya begini, ada kelompok-kelompok lain Yuk. yang kemudian tiba-tiba hilang, tidak terdengar Ya, suaranya, kalau ada ke- bla bla. Oke. Kalau Seperti- kembali ke pernyataan presiden, Harusnya yang dimata-matai. saya Satu-satu, mendapat satu-satu. semua informasi komplit. Bapak-bapak, saya Itu harus loh kasih kira-kira, kesempatan Bu. dulu. Sebentar, silakan Bang Habib. Jadi gini, kita repot juga kalau menilai pernyataan lisan sepotong-sepotong semua, ya kan? Ya. Itu satu. Tapi apa yang disampaikan rekan-rekan koalisi masyarakat sipil termasuk Bung Ray itu bagus semangatnya. Bagaimana mengingatkan penyelenggara negara tidak melakukan sesuatu yang tidak by law. Oke. Sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum. Saya dengan Pak Ustadz Habib Abu pernah belajar soal penyadapan ya. Kita Iya, bongkar iya. ke beberapa negara. Kita tahu sekali batasan penyadapan yang sah atau tidak sah. Ya, dan penyadapan itu hanya salah satu cara intelijen untuk dalam melakukan kerjanya. Banyak cara-cara lain untuk mengumpulkan informasi. Oke, Seperti yang ada sekarang ini, ya kan? Yang paling penting ini kan sekarang apakah ya pengumpulan informasi tersebut dilakukan sesuai hukum atau tidak? Yang kedua, ya kan, apakah hasilnya digunakan untuk kepentingan pihak Itu tadi tertentu yang atau dipersoalkan tidak? oleh Nah, Bang Rey. nanti. Ya. Lebih tepatnya Untuk kepentingan membuktikannya, keamanan untuk dan pertahanan negara. dalam Itu lebih premis tepat. dalam hukum, ya kan? Siapa yang menuduh itu yang membuktikan. Karena susah sekali. Locus dan tempus delictnya susah Oke. sekali. Kalau begitu, Oke. Ya, makanya Jadi siapa yang menuduh harus membuktikan. Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Gimana ya? Fakta-fakta ya yang kita lihat ya, banyak kejadian-kejadian politik yang apa yang saya sebutkan tadi. Misalnya, ya kan ya, adanya satu partai politik tadinya arahnya koalisi Ya, ya. pemerintah, Kemudian tetapi berubah. Nggak ada masalah. Ada nggak yang menghalangi? Nggak ada. Kemudian Oke. pencalonan, ya kan? Ya. calon presiden. Kita, ya, yang saya harus jeda nih, saya harus break dulu nih. Sebentar Tidak ada Bapak-Bapak, yang kita menghalangi. lanjutkan ya. Kita Dari mana? Ada gium hukumnya juga nggak tepat Ya. itu, Win. Ah. Nggak Oke. tepat itu. Nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Nggak bisa, sebentar, nggak bisa. Kemudian Rey Rangkuti yang tidak punya kewenangan melakukan penyidikan, berupaya Ya nggak membuktikan itu tunjukkan dalam- dulu. Ya, itu Faktanya dia. tunjukkan. Oke, Bapak-Bapak, Lalu kemudian saya harus melakukan jeda terlebih langkah-langkah dahulu nih. penyidikan Kita itu, udah harus break dia dulu. melanggar Nanti hukum kita gitu loh. Bukan, Kita akan, ditunjukkan dulu. kita akan Ditunjukkan dulu, lanjutkan Pak. nanti di Nggak, segmen bahasa lu kan berikutnya. membuktikan. bukan lagi Halo.
calonnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga nggak tahu. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada. Dan itu hanya miliknya Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ini tadi ramai sekali perbincangannya, tapi sebelum melanjutkan saya akan tunjukkan ya pernyataan Pak Jokowi ini juga cukup memantik perhatian publik. Kita dengarkan, kita baca sama-sama deh. Pernyataannya Presiden Jokowi di acara relawan juga. Oke? Kalau ingin memanaskan mesin ya silahkan mesinnya dipanaskan, tapi jangan dijalankan dulu. Internal struktur relawan diperkuat, jangan tergesa-gesa. Ini pernyataan Presiden Jokowi 16 September hari Sabtu kemarin pada saat acara relawan setelah Pak Jokowi mengatakan soal memegang data intelijen tentang jeroan dari partai politik. Habis itu Pak Jokowi mengatakan bahwa silahkan aja relawan memanaskan mesin. Mesinnya dipanaskan tapi jangan dijalankan dulu. Saya mau ke Habib Abu. Habib Abu, apakah kemudian dari oposisi khawatir bahwa data intelijen tentang partai akan digunakan untuk kepentingan politik presiden sendiri mendukung capres tertentu? Karena tadi presiden sampai ngomong nih, relawan panasin aja mesin politiknya. Kalau dalam dunia politik kekhawatiran itu mutlak. Apalagi datang dari seorang presiden yang menjelaskan masalah-masalah yang sebenarnya udahlah fungsi mereka, fungsi beliau. Yang nggak perlu diumumkan ke publik gitu. Keumuman di publik inilah yang akhir menjadi suasana menjadi banyak pertanyaan. Banyak kesan-kesan dari banyak masyarakat. Saya nggak bilang gaduh, cuma faktanya begitu. Tapi khawatir dong. Tapi kalau dengan kekhawatiran ini pasti harus ada. Karena penilaian-penilaian itu seakan-akan ada sesuatu yang akan diarahkan. Ditujukan menggunakan ke siapa? data intelijen tadi. Itu yang tanda tanya. Hanya beliau yang tahu sama Tuhan. Ya, saya mau ke istana Mas Joko. Kalau dari oposisi dari PKS mengatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa data intelijen yang dipegang oleh presiden ini bisa digunakan untuk kepentingan politik pribadinya presiden mendukung capres tertentu. Ini jaminannya apa dari istana bahwa itu nggak akan dipakai untuk kepentingan politik pribadinya presiden? Ya kalau mau dipakai kepentingan pribadi politik presiden nggak akan ngomong, diam-diam aja itu kan dipakai data. Depan. Kita kan nggak tahu, nggak ada jaminannya di panggung belakangnya. Makanya kalau presiden mau pakai itu untuk kepentingan pribadinya, ngapain diomongin di depan? Mending diam-diam aja tanpa itu pun apa yang dikhawatirkan Bang Ray tadi itu juga menjadi kekhawatiran, gitu loh. Tetapi kalau saya ngelihatnya gini, Mbak, saya ini kan dulu juga basis kita ini kan orang marketing, kita paham gitu kan. Jadi ini apa maksudnya strategi marketing? Kalau saya sih ngelihatnya sederhana, apa yang disampaikan Bapak Presiden ini kan hanya 2 menit dari cerita 24 menit lainnya yang begitu panjang, yang begitu jelas tentang bagaimana Indonesia ke depannya, bagaimana tantangan yang akan kita hadapi dan situasi saat ini. Dalam konteks itu, masyarakat kalau dijelasin ini semua kan ya ada yang melihat, ada yang enggak gitu. Sekarang Mbak Rifana lihat itu di YouTube semua pidatonya presiden, orang nyari semua tuh apa sih pidatonya? Soal data intelijen tadi. Yang dimaksud data intelijen, tapi setelah dilihat dari awal sampai akhir, mereka akhirnya sekarang beberapa juga paham, oh yang dimaksud ini toh gitu loh. Artinya sebenarnya apa sih yang mau dilakukan oleh Bapak Presiden begitu? Tapi wajar dong bahwa dari PKS yang mengusung Mas Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang dalam tanda kutip membawa jargon perubahan berseberangan dengan Presiden, mereka khawatir. Enggak khawatir tadi di awalnya. Kekhawatiran itu mutlak disampaikan. Mbak, kalau menurut saya Mbak, dalam era demokratis yang namanya partai politik, itu yang dibutuhkan adalah semakin terbuka dan masyarakat makin tahu apa yang dilakukan di dalamnya, transparansi dan segala macam. Di era keterbukaan hari ini, apa sih yang terjadi di partai politik semenit kemudian yang nggak kita tahu gitu kan? Semua ini tahu gitu loh. Makanya ketika orang bilang bahwa dalam konteks demokrasi partai politik ada data-data yang konfidensial, sekonfidensial apa sih data itu? Toh malah teman-teman wartawan tahu lebih duluan kok begitu loh. Kayak Mbak Rifana juga tahu, Mbak Rifana ketawa karena faktanya seperti itu. Maka sekarang menurut saya yang harus benar-benar sama-sama kita jaga bahwa betul-betul koridor hukum semua terkait dengan apa data masukan. Kita lihat aja lah sekarang.
bukti di lapangannya seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden terkait dengan dugaan-dugaan yang tadi disampaikan oleh Bung Rey dan juga masyarakat sipil. Oke, kalau dari PKS sebagai pengusung koalisi perubahan ada kekhawatiran bahwa data intelijennya itu akan dipakai oleh Presiden Jokowi mengusung ataupun mendukung mengarahkan capres tertentu. Saya mau tanya ke Bang Habib ya, apakah koalisi gemuk yang kemarin terbentuk dengan bergabungnya Demokrat masuk itu ada campur tangannya Pak Jokowi dengan dari data intelijen tadi? Karena tahu arah partai itu. Ya itu dia, saya bilang, saya tetap bertahan bahwa apa yang menjadi tradisi di dunia hukum, siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan. Sekarang oke lah kita perluas dalam konteks politik. Siapa yang mendalilkan dia berkewajiban menunjukkan di mana, itu kan ya. Oke, di mana letak Pak Jokowi ya menggunakan data intelijen untuk membuat Partai Demokrat misalnya bergabung. Logikanya aja dari mana gitu loh kan. Jadi kita asumsi nggak bisa sembarang asumsi juga, mentang-mentang kita masyarakat ya kan kita berhak nanti aparat negara yang harus membuktikan sebaliknya. Ya nggak bisa begitu juga. Oke, tapi kan pernyataan Presiden ini memunculkan spekulasi di masyarakat. Ya bukan, kalau Anda tadi menanyakan terkait terbentuknya koalisi, ya kan ya. Apakah itu berkat data intelijen? Dari mana logikanya, dari mana? Coba Anda jelaskan ke saya, logikanya seperti apa? Caranya bagaimana di situasi saat ini? Menekan misalnya Pak SBY supaya meninggalkan partai koalisi sebelumnya lalu mendukung Pak Prabowo. Dari mana? Logikanya itu dari mana? Ini mungkin gini ya, kekhawatiran dia ini juga mungkin terjadi karena Hasim pernah bilang bahwa ini diperintah oleh Jokowi. Ya. Bukan diperintah. Apa istilahnya? Disetujui. Waktu itu Golkar dan PAN masuk ke koalisinya Pak Prabowo. Pernyataan ini kemudian digoreng sedemikian rupa karena yang ngomong Hasim, sehingga harus dibantah oleh Jokowi sendiri dalam pidato kenegaraan, gitu loh. Tetapi adanya pernyataan ini kemudian membenarkan orang ketika kemudian muncul asumsi berikutnya bahwa ini jangan-jangan ngatur arah koalisi, walaupun dia tidak pernah sebut koalisi toh. Arah partai. Arah partai itu mah gampang nyarinya, tinggal baca anggaran dasar. Tapi kalau yang disampaikan oleh Habib untuk membuktikan itu tidak menunjukkan. Gini, contohnya begini ya Habib ya. Ini kita sama-sama mengerti hukum. Ada suara gedebur masuk ke air di sungai segala macam. Dia cukup laporkan, saya dengar suara mencurigakan. Iya pasti, itu dia laporkan itu yang saya bilang gitu loh. Sebentar. Di mana kejeburnya sebentar. gitu kan. Dan dia tidak butuh membuktikan laporannya. Ya pasti sama persis. Yang Anda sampaikan sama persis yang saya sampaikan. Yang lu sebutkan kan membuktikan. Bukan, itu ketika di politik, tunjukkan saja gitu. Proses pembuktian secara hukum itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya kewenangan hukum. Itu selesai lah. Ya, bukan, kita, itu harus selesai. Dijelaskan sehingga ketika dia menyampaikan asumsi tidak bisa juga dia dicurigai. Itu satu. Dan wajib untuk membuktikan. Tapi logikanya di mana gitu? Yang kedua, Bung. Ini proses politik bukan nggak ada hubungannya, tapi tidak bisa serta-merta disamakan dengan proses hukum. Oh justru makanya saya katakan. Itu saya bikin jauh lebih longgar. Ketika tunjukkan logikanya di mana. Kalau Anda katakan tadi misalnya Rifana menanyakan terbentuknya koalisi ini adalah akibat dari. Anda mau logikanya atau mandi? Silakan. Tadi kan Anda minta bukti. Bukan. Ya kalau minta bukti itulah saya minta wakil saya di DPR itu untuk membuktikan itu. Tetapi logikanya dari mana? Ya, logikanya kalau tadi kejeburnya di mana? Itu yang disampaikan. Kalau Anda hanya menyampaikan asumsi secara liar. Saya nggak diskusi soal ini tidak akan menjadi ramai. Saya tidak diskusi soal kalau apakah kemudian ada tekanan tidak ada pejabat-pejabat partai yang kemudian mengatakan koalisi ini atas restu, atas izin, atas perintah. Nah, kalau saya sebentar dulu. Ada juga yang atas izin ada seperti itu jangan ngarang-ngarang. Lu baca dulu. Atas perintah. Lu baca dulu. Ada ngarang. Saya tidak ada YouTube. Benar nih. Ini ada YouTube-nya. Enggak benar nih orang. Jadi saya tidak ini sudah menuduh. YouTube-nya ada gimana? Ya, sebentar Bapak-bapak ini penonton nggak denger ini. Ada YouTube-nya dia ngomong di depan banyak orang. Ada saya Nggak usah. Gini. Tapi saya nggak bicara kasus ini bukan hal yang lu harus saya
bicara. Enggak, ngapain lu bohong? Lo jangan asal nuduh gitu. Nuduh gimana? Lo bilang ada, enggak ada. Memang ada, kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Enggak ada. Kalau ada? Enggak ada. Kalau ada? Enggak ada. Kalau ada? Kalau ada bagaimana? Enggak ada. Enggak ada kok. Enggak ada. Kenapa? Lo kenapa? Orang ada kok jelas. Enggak ada kok. Oke, Lu mau saya harus membantah berhenti ya. pernyataan Ini hasil? saya bingung ini Perintah. mau Lu mau membuktikannya membantah gimana. pernyataan Oke, hasil? sebentar. Sebentar ya. Biasa Ini lari. koalisi membantah. pemerintah dua-duanya berantem Bentar ini. dong. Istana bingung kan? Dia mau membantah pernyataan Hasim, keren juga nih, menarik juga nih. Nanti kita Gitu bahas loh. di episode berikutnya ini kalau Iya dong. memang gitu. Tapi saya mau tanya lagi ke Bang Rey. Bang Rey, apakah kemudian dengan data intelijen yang dipegang oleh Presiden Jokowi, baik itu dari data BIN, kemudian data intelijen kepolisian dan juga BAIS TNI, itu semuanya satu barisan dengan Presiden atau memang ada faksi-faksinya juga? Presiden bisa memakai data intelijen dari BIN untuk ke sini, kemudian Wah, data kalau intelijen itu dari kepolisian. bahaya. Terlalu jauh dong itu. Itu tentu saja kita nggak tahu. Lebih nggak tahu. Saya hanya mau mengatakan begini. Sejatinya kalau informasi dari BAIS dan BIN itu berhubungan dengan pertahanan negara. Nggak ada hubungannya dengan partai politik. Oke. Kepolisian mungkin, ya, Intelkam mungkin. Kejaksaan, Gitu ya. Itu hubungannya Jamintel. mungkin dengan keamanan. Nah persoalannya adalah Presiden mengkomplitkan itu semua. Bahwa baik informasi BIN, BAIS, ya, Intelkam, macam-macam itu disebut dengan ujungnya adalah, oh tahu kok saya tujuan partai-partai ini. Tentu saja muncul pertanyaannya, apakah kerja BAIS, BIN itu memang untuk ngintelin partai politik atau tidak? Atau mereka betul-betul fungsinya hanya untuk ya ngintelin akan munculnya gangguan terhadap pertahanan nasional. Nah itulah pertanyaannya. Gimana menjawab pertanyaan ini? Nggak ada, kita nggak punya. Yang bisa menjawab itulah Komisi 3. Dan oleh berdasarkan itulah Komisi 3, sebagai rakyat saya minta supaya apa namanya itu memanggil Menko Polhukam setidaknya atau Menhan untuk menjelaskan apakah ada alat negara dalam hal ini intelijen yang sejatinya berfungsi untuk ya melakukan pengintaian terhadap kemungkinan adanya ancaman terhadap pertahanan negara Dari partai politik gitu ya. Tapi justru kemudian lebih banyak ngintelin partai politik. Itu satu. Karena saya juga kemudian menjadi khawatir jangan-jangan apa yang diinginkan oleh Presiden untuk aman ini malah yang memunculkan ketidaknyamanan bagi saya. Sebab saya bisa juga jadi diintelin. Lebih dari itu, apakah KPU dan Bawaslu juga nggak diintelin nantinya? Dan itu makin jadi bertanya, loh kok kayaknya Presiden makin jauh nih. Nah pertanyaan untuk membatasi pertanyaan itulah Komisi 3 punya kewenangan itu. Oke, Bang Habib Abu Komisi 3 sebagai juga, anggota Komisi 3 sebentar ini Komisi 3. Kalau Anda kan tadi bilang nggak ada masalah Presiden, tapi ini Komisi 3 yang merasa khawatir. Ini Habib Abu PKS akan mendorong nggak ini untuk memanggil Menko Polhukam memastikan bahwa tadi tuh instrumen-instrumen data. Kalau ada permintaan dari masyarakat nggak ada masalah. Kita biasa, kita kan wakil rakyat. Ketika ada masyarakat sipil ini seperti kan Anda khawatir, PKS khawatir, masa nggak mau mendorong? kita sebagai koalisi khawatir, kalau PKS sih nggak ada khawatir. Sebagai Kalau koalisi koalisi ini kan menyangkut persaingan presiden. Oke. Berpacunya sesama calon. Kalau PKS sendiri biasa-biasa saja. Khawatir nggak bahwa data-data itu dipakai untuk lawan politik yang berseberangan? Kalau itu yang terjadi, itu yang abuse of power. Oke, makanya dengan khawatir itu perlu nggak memanggil Nggak usah Menko kalimat Polhukam? khawatir terus yang ditanyakan. Tapi kalau memang itu terjadi, itu abuse of power. Makanya Seorang perlu nggak presiden memanggil lain. Menko Polhukam untuk menjelaskan Kalau tadi? permintaan dari masyarakat itu ada, oh kami akan bilang Pak Ketua, mari kita panggil mitra. Kata Pak Ketua, oke. Siapa Pak Ketuanya? Ini salah ketua. Iya, ini ketuanya nih. Ini kan ketua saya. Sungguh pun dia MKD anggota saya. Ya nggak ada masalah. Ya, jadi kita panggil berdasarkan surat permohonan dari seorang wakil rakyat masyarakat sipil, kita panggil lah Menko Polhukam, Menhan. Sungguh pun itu sebenarnya koalisi Komisi 1 kalau Menhan. Ya. Tapi kalau Menko memang Polhukam. disepakati kita izin dengan Komisi 1 terus kita undang, why not gitu. Tinggal permasalahan pertanyaannya. Ulang lagi. Apa urusannya harus mengumumkan hal begini? Apa Itu urusannya? permasalahannya. Itu kembali lagi itu tadi. Jadi itu aja. Coba tenang-tenang saja. Nggak ada apa-apa nih kita sedang menghadapi pemilu. Itu yang salah mereka lah. Ini yang salah bikin temanya. Ya enggak dong, ini kan karena Presiden menyampaikan, kok jadi dilempar ke kita nih Bang. Kalau Presiden nggak menyampaikan itu kan masyarakat nggak resah. Koalisi masyarakat sipil nggak ini. Silakan dari istana Mas. Enggak gini, sejauh ini kan yang kita bicarakan ini kan seolah-olah kita hanya melihat ancaman itu kan dari dalam negeri semua. Tetapi kita makanya dengerin deh pidatonya Presiden secara lengkap dari mulai awal sampai akhir. Maka kita akan tahu bahwa dalam kondisinya adalah kondisi Indonesia hari ini dari negara berkembang mau menjadi negara maju itu
itu bukan berarti tidak menimbulkan kecemburuan negara-negara lain. Nah, dalam konteks itu nggak akan ada yang kemarin bilang, nggak akan ada negara maju yang rela negara berkembang itu menjadi negara maju. Ya. Dan sekarang kita berada pada titik kritikalnya, Ya, titik poinnya ini persimpangannya. Mas, soal data intelijen. Lah iya, saya mau kasih tahu, dalam artian partai-partai itu, mengawasi partai itu jangan dilihat hanya sekedar mengawasi intelijen mengawasi partai. Kalau tadi Bang Rey tanya, apa urusannya dengan pertahanan keamanan negara? Ya sekarang ada kepentingan, bisa juga ada kepentingan negara asing yang pengen masuk, gitu loh, melalui Jadi, partai berarti nggak seperti masalah ya, juga. Itu kemudian, meluaskan masalah. Lo enggak. Ini biasa ini, titip uang berkurang, titip kata bertambah. Jokowi nggak bilang mengatur arah koalisi, cuma tahu arah partai, bertambah jadi arah koalisi. Oke, Hasim bilang si izin dan si restu Jokowi, partai lain bilang diperintah. Kan kira-kira seperti itu. Akibat dari itu kemudian pernyataan ini seolah-olah mengatur arah koalisi. Ini kan konteksnya karena Presiden sebentar bilang dulu, di Pilpres 2024 karena ya. Hasim pernah menyatakan sebelumnya seizin dan serestu Jokowi. Balik lagi. Gitu loh. Balik lagi nih. Nah, akhirnya jadi seperti itu gitu loh. Apa? Udah dicek nggak ada perintah. Ada Enggak, Hasim nggak ngomong. Hasim nggak Hasim ngomong. ngomongnya apa? Kayak Balik lagi, ulang lagi, Bang, ulang lagi. Kita langsung ngomong dong. Nggak ada berkutik. Hasim ngomongnya apa? Enggak, lo Gue ngomong sudah tadi. bilang Lo tadi tadi si izin kutik. dan si restu. Ah. Betul itu omongan Hasim. Enggak, saya nggak tahu. Itu betul nggak omongan Itu yang Hasim? Anda bilang. Itu betul nggak omongan Itu Hasim? menurut Anda. Itu Ya betul silakan, nggak? silakan itu menurut Anda. Pernyataan Hasim betul nggak itu? Si izin dan si restu Jokowi. Oke. Betul nggak? Betul nggak? Enggak si izin dan si restu Jokowi. Ya, Ya, Anda kan Tinggal bilang jawab ada betul perintah. apa enggak ya, kok Enggak, susah amat. enggak ada perintah kan? Kan sudah gua ralat si Tidak, izin dan oh, si udah diralat. Oke. Udah, Si izin dan si restu Udah. Jokowi. Sudah Izin dan diralat. restu Jokowi. Udah diralat, udah. Izin dan restu Udah Jokowi diralat, enggak? Oke, Izin dan restu Jokowi enggak? Menarik. Izin dan restu Jokowi enggak? Tidak ada perintah. Izin dan restu Jokowi enggak? Izin dan restu Jokowi enggak? Apa dari teman-teman mahasiswa? Tidak ada Izin dan restu perintah. Jokowi Itu enggak? salah di situ. Artinya izin. Si izin restu Jokowi. Restu Jokowi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana Bali. Silakan, sudah ada siapa? Teman-teman dari Udayana kayak dari tadi serius banget mengikuti perdebatan di sini. Putu Bagus sama Rizky, saya juga hampir batuk-batuk nih, silakan. Siapa duluan, mau Putu Bagus atau Rizky? Baik. Ya, baik, saya duluan, Mbak. Oke, baik. Selamat malam para narasumber yang saya hormati dan juga terima kasih atas waktunya Mbak Arifana. Perkenalkan, saya Parma Negara, Ketua BEM Universitas Udayana. Di sini kan pertama saya paham bahwasanya laporan intelijen mesti disampaikan kepada pimpinan tertinggi, baik kepada kementerian maupun Pak Jokowi gitu. Namun saya heran, di mana letak merah politiknya gitu. Seorang presiden menyatakan hal ini dalam ke publik, jelas ini penyalahgunaan kekuasaan gitu. Apalagi dalam agenda cawe-cawe beliau di Rakernas Jokowi, kan relawan seperti itu. Nah, apa sih urgensinya gitu? Dan memang apakah ini beliau memang sengaja menggertak dan menyatakan beliau merupakan pimpinan tertinggi dan memiliki wewenang untuk acak-acak koalisi kah? Lalu lebih lucunya lagi, partai-partai ini malah mau mewajarkan gitu. Tidak ada sedikit pun merasa sedihkah laporannya diacak-acak gitu. Dan kita lihat di sini ada peluang kepentingan gitu. Beliau merupakan Pak Lurah, memiliki seorang kader partai gitu. Dalam tanda kutip, di sini kan lu punya kader partai, lu bisa punya jawaban gitu lebih awal. Jadi memang yang ingin saya tanyakan adalah, adakah pihak-pihak yang diuntungkan sekiranya dari pernyataan beliau ini, dan memang mengingat dalam beberapa kesempatan beliau memanggil orang ke istana gitu. Jadi saya rasa ini merupakan hal yang cukup kita kritisi bersama, bahwasanya beliau memiliki peran penting dan vital untuk melakukan arah koalisi. Seperti itu sih, Mbak. Oke, ini bagus banget nih ya mahasiswa, berarti mahasiswa aja ngerasa kok partai-partai pada wajar-wajar aja gitu. Ini bagus nih. Satu lagi. Wajar gue doang. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi melihat peristiwa ini Mbak, saya tuh teringat lagi ya dengan novel yang ditulis George Orwell ya, yang judulnya itu 1984 gitu. Yang mana slogan yang terkenal itu The Big Brother is watching you, yang diasosiasikan bahwa pemerintahan diktator yang mengawasi dan mengintai masyarakatnya untuk melanggengkan kekuasaan gitu. Jadi saya pikir partai-partai di sini harusnya marah begitu, karena partai ini kan kedaulatan rakyat yang terlembagakan gitu. Dia berisi ide, gagasan, perjuangan masyarakat gitu. Dia bukanlah ancaman pertahanan ataupun keamanan nasional. Nah, pertanyaan saya begini Mbak, pada Januari lalu di Rapimnas Kementerian Pertahanan, Jokowi itu menginstruksikan bahwa Kementerian Pertahanan untuk menjadi orkestrator dari informasi intelijen. Bahkan sempat ada wacana
BIN akan berada di bawah Kemenhan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah Pak Prabowo selaku Kementerian Pertahanan juga tahu perihal informasi intelijen tentang parpol-parpol atau arah koalisi ini? Gitu. Karena apakah ada juga konflik interest Pak Prabowo sebagai Kementerian Pertahanan, sebagai ketua partai dan sebagai capres gitu. Kira-kira itu, Mbak. Baik, ini Udayana ini emang top banget nih. Pertanyaan-pertanyaannya kritis sampai baca bukunya George Orwell 1994, The Big Brother is watching you. Silakan Bang Habib dijawab dulu. Ya, tadi bagus. Masukan dari yang tadi spesifik tadi soal Pak Prabowo. Yang pertama dulu. Oh, ya apresiasi. Kan? Ya kan, masukan dari rekan-rekan bahwa kita mesti aware ya atas potensi terjadinya abuse. Tapi kan kita tidak lihat sedikit pun terjadinya abuse. Di mana Pak Jokowi menyalahgunakan informasi intelijen? Karena memang dinamika politik yang terjadi tidak ada sama sekali gejala ya adanya tekanan dari penguasa ya, adanya larangan calon tertentu maju, adanya pemaksaan pembubaran koalisi tertentu, kan nggak ada gitu loh. Jadi itu faktanya sampai sekarang yang saya tadi bilang minta ditunjukkan mana. Misalnya ada satu koalisi bubar ya karena adanya tekanan dari penguasa, ditunjukkan itu. Nah, itu kita bisa sekarang itu pun nggak ditunjukkan. Saya nggak ngomong soal dibuktikan atau orang yang mendalilkan harus membuktikan, nggak ngomong begitu. Yang kedua, kita paham undang-undang intelijen. Di mana fungsi Kemenhan? Ada nggak peran Kemenhan di undang-undang intelijen? Ada nggak gitu loh? Nggak ada kok. Bukan di Kemenhan kok. Fungsi intelijen. Jadi Pak Prabowo juga tidak tahu ya soal data intelijen itu. Nggak tahu, mau tahu dari mana? Anda kutip pasalnya di mana fungsi Kemenhan dalam konteks intelijen. Oke, silakan Bang Adian. Ini partai-partai itu harusnya merasa khawatir begitu Gini loh, dengan pernyataan presiden. Kalau nggak mau diintervensi, jangan selalu bilang tunggu arahan presiden, Balik lagi. tunggu restu presiden, tunggu izin presiden. Kalau partai ngomong sebentar dulu dong. Kalau partai ngomong tunggu arahan presiden, dalam menentukan pilihan politiknya ya, tunggu restu presiden, tunggu izin presiden segala macam. Dalam kata lain, dia ingin katakan intervensi kita dong. Kan seperti itu. Harusnya dia katakan kami partai berdaulat atas keputusan politik kami terhadap pilihan capres, cawapres dan sebagainya. Tidak butuh arahan presiden, tidak butuh izin presiden, tidak butuh restu presiden. Tapi kalau kemudian bilang ini atas izin presiden, atas restu presiden, artinya apa? Artinya mereka bilang intervensi dong kita. Kan seperti itu. Kalau begitu apa? Mereka lah yang menjebak Jokowi dengan permintaan-permintaan seperti itu. Orang yang tadinya tidak mau mengintervensi diminta mengintervensi, bisa kejadian loh, gitu loh. Kalau yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa itu kan sudah jelas. Mereka menyampaikan kekhawatiran mereka dan tadi sudah kita jelaskan dalam batasan lembaga intelijen apapun itu memberikan masukan pada presiden. Tapi kalau kemudian mereka untuk mendapatkan informasi yang diberikan pada presiden harus memata-matai rakyatnya, mengintili rakyatnya, kemudian menyadap rakyatnya, itu tidak boleh. Gitu loh. Tapi kalau kemudian ada informasi dianalisa, hasil analisa diberikan, boleh. Kalau kemudian partai menjadi objek intelijen, itu nggak boleh. Kenapa? Karena partai ini adalah institusi demokrasi. Tapi kalau kemudian mereka kemudian menganalisa hasil komposisi suara, survei dan sebagainya, hasil analisa yang disampaikan pada presiden, boleh. Nah, ruang boleh dan tidak boleh dalam konteks ini sangat tipis. Mana yang bisa dan tidak bisa, itu yang bisa kita perdebatkan. Sampai pada pernyataan Jokowi tadi, menurut saya tidak ada yang menjadi persoalan. Kecuali bisa kita buktikan dia memata-matai partai, menyadap partai dan sebagainya. Dan sekali lagi, untuk menjaga presiden, jangan sekali-kali kita bilang atas saran presiden, restu presiden, izin presiden, nunggu arahan presiden. Jangan. Itu yang ngomong begitu menjebak presiden. Silakan dari PKS. Saya terus terangnya bangga dengan mahasiswa kita yang sensitif dengan masalah intelijen. Tapi kami pemain politik di Partai Keadilan Sejahtera sendiri, tetap kehati-hatian ada, perasaan kekhawatiran ada, tapi tidak terlalu tegang-tegang amat gitu. Sebab kita tahu kalau presiden melakukan sesuatu seperti itu kesalahan besar buat presiden. Apalagi untuk kepentingan kekuasaan. Atau untuk meruntuhkan lawan-lawan politiknya. Oh, itu aib itu. Ya.
Tinggal pembuktiannya, permasalahannya bagaimana itu saja. Oke, silakan. Tadi dikatakan oleh mahasiswa bahwa apakah dengan presiden mengumbar ini ke publik bentuk presiden ingin menunjukkan power bahwa dia punya kekuatan untuk mengacak-acak koalisi. Tadi itu pernyataan dari teman-teman mahasiswa loh. Berarti kekhawatiran itu ada bukan hanya di masyarakat sipil tapi di mahasiswa juga ada. khawatir tuh. Ya, Enggak, maksud saya itu sensitif masyarakat tuh terasa. Enggak, Ya, mereka gini, itu ketakutan silakan. mereka gini loh. Kalau partai saja dimata-matai, nanti kami diskusi di kampus juga dimata-matai. Itu kekhawatiran yang wajar. Oke. Itu harus lu jelaskan. Oke, silakan Mas Joko. enggak lah. Ini Iya, jelasin dong masa Ya, enggak. Ya, sabar ini dia mau ngomong Bang Adian dipotong terus. Aduh, gimana Aku silakan, lupa Mas nih Joko. mau ngomong apa ya. Iya kan? Ya, gini, Ayo, jadi itu. kalau jangan dilihat presiden tidak dalam posisi ingin menunjukkan powernya dan kekuasaan dan segala macam lah kalau saya melihat. Karena buat apa gitu loh. Karena berikutnya beliau juga bukan beliau lagi yang akan bertarung dalam pilpres ini kan begitu. Tetapi yang harus dilihat bahwa ya namanya demokrasi, koridor-koridor demokrasi, presiden itu akan terus menjaganya. Oke. Dan koridor demokrasi itu harus dijaga, salah satunya adalah kalau memang kita sepakat partai itu adalah kelembagaan aspirasi politik dari seluruh masyarakat Indonesia, maka partai yang akan semakin baik, semakin jelas, itu adalah partai yang makin transparan, partai yang makin bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, dan apapun yang dilakukan itu selalu dimengerti. Itu yang harus kita pegang bersama. Dan saya yakin Bapak Presiden Jokowi, selalu saya meyakini beliau dilahirkan dari rahim sistem reformasi, anak kandung reformasi, beliau tidak akan meninggalkan semangat spirit reformasi dalam hal ini kebebasan demokrasi. Oke, terakhir Bang Rey, dampaknya apa kalau misalnya, ini kan tadi tipis sekali ya, ruang antara, itu kan saya jadi lupa ini kan. Saya langsung Tipis baca. sekali. Ya silakan Bang Rey. Tapi tadi Bung Joko kan mengatakan Pak Joko itu anak kandung reformasi. Tapi baru kita tahu ternyata di anak kandung reformasi ini indeks demokrasi kita turun cukup signifikan. Di era Pak Jokowi ya. Iya, betul? di eranya Pak Jokowi gitu ya. Dan kekhawatiran publik ini sebetulnya juga bukan kekhawatiran yang tiba-tiba. Karena kan kita udah tahu begitu banyak aktivis yang kemudian dipanggil oleh polisi karena alasan ini, alasan itu, dengan dalih ini, dalih itu, macam-macam. Sebagian bahkan sudah ditersangkakan sebagai tindakan makar gitu loh dan seterusnya gitu. Oke. Kenyataannya bukan hanya di tingkat publik, di partainya juga menurut penyampaian Pak Jokowi itu juga Pak Jokowi tahu apa arahnya, mau kemana, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Jadi kekhawatiran itu jadi berlipat. Nah sayangnya kekhawatiran ini kan mestinya ditangkap oleh DPR sebagai wakil rakyat. Bukan tiba-tiba kemudian anggota DPR mengatakan saya nggak bisa membuktikan itu. Bukan itu tugas DPR. Oke. Tugas DPR itu adalah menangkap keresahan masyarakat untuk disampaikan kepada presiden. Nah sekarang muncul keresahan. Jadi keinginan tadi misalnya, itu kan tafsirnya Joko. Iya. Joko menyatakan bahwa pidato presiden yang 25 menit itu dalam rangka menenangkan publik. Iya. Kenyataannya kan yang kita lihat bukan tenang masyarakatnya. Iya. Malah kemudian jadi bertanya-tanya. Termasuk mahasiswa itu. Termasuk mahasiswa. Jadi tafsir Joko itu menurut saya kurang tepat dalam konteks Iya. ini kan. Oke. Gitu kira-kira. Nah oleh karena itulah sekarang saatnya anggota DPR bertugas. Tugasnya apa? Menangkap keresahan masyarakat itu. Oke. Karena kita tadi berdebat soal Komisi saya 3, merasa nggak Komisi mungkin. 3. Saya nggak merasa Oke. mungkin. Lalu bagaimana membuktikan ketidakmungkinan persemu dengan kemungkinan versi saya itu? Ada ruangnya. Di mana? Di DPR. Oke. Oleh Komisi 3. Oleh Komisi 3 Ya, dan nanti ya. di Komisi 1 Komisi kan. 3 bukan Oke. Komisi 7. Komisi Jadi 3. Ayo, kita waktunya udah mau habis yang nih, saya Bang. mau katakan itu adalah anggota DPR itu bukan menafsirkan apa kata presiden, tapi Komisi 3 itu atau Komisi 1 dari omongan presiden itu apa yang dirasakan oleh rakyat. Oke. Nah, rakyat resah nih. Oke, Ya. kita panggil nih Betul. Menko Polhukam, Menhan yang mewakili presiden Ya. dalam forum itu. Oke. Tentu Oleh bukan Komisi Menhannya 3. ya, Ya, tapi ya. bisa Menhan, bisa Menko Polhukam, Oke. karena ada kaitannya, Ya. ada kaitannya dengan pertahanan negara dan sebagainya. Ya, ya nanti waktu yang akan membuktikan ya seperti Oh, jadi nggak apa perlu dipanggil? kemudian data intelijen yang dipegang oleh Presiden Jokowi ini apakah akan disalahgunakan ataupun dipakai untuk kepentingan politik pribadinya presiden. Itu tadi jaminannya dari Mas Joko dari KSP nggak ada bahwa Joko presiden juga adalah menafsirkan. anak Itu juga kandung tafsir rakyat, reformasi. jalan lain. Joko Itu. Kalau rakyat gaduh, Sama kalau rakyat gaduh berarti Ya. Joko gagal menjelaskan. Ini kita setelah ini akan mendengarkan sentilan ya dari teman-teman komisi.co, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Politik Kegagalan Joko, ganti Joko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, Mbak Nana, teman-teman di studio, abang-abang narasumber kita hari ini, dua komika hari ini takut banget. Sama, kita juga takut bahas ini. Bukan bahas ini, kalau kita komika hari ini takut karena kita akan stand up lagi di depan Bang Adian Apitupulu. Kenapa? Lebih lucu. Satu itu Bang. Kedua, kita tuh kita udah 4 kali Bang Adian kita ke stand up di sini di depan Bang Adian. Setiap kali kita stand up Bang Adian gak pernah ketawa. Sekalipun. Bahkan ya Bang, tadi kita 1 jam. 4 kali ya? 4 kali. 4 kali. 1. 2. 3. 4. Impas Bang. Tapi jangan terpaksa dong hahan. Jangan terpaksa Bang. Enggak. Abang ini mendapat informasi dari intelijen. Udah lanjut dulu itu. Udah habis dialognya, ayo lanjut. Bahkan nih Bang ya. Itu pasti ketawa. Tadi kita tuh di luar sampai riset 1 jam untuk mencari cara gimana biar Bang Adian Apitupulu tuh ketawanya ikhlas. Kita tuh sampai cari di Google cara bikin Bang Adian ketawa. Ketemu. Jawabannya apa tuh? Jawabannya Google bilang, saya juga nggak tahu. Mereka Ketawa Bang Adian akhirnya tepuk tangan. Akhirnya Bang Adian ketawa. Berhasil kita. Berhasil kita. Harus gua lakukan agar usaha mereka tidak sia-sia. Iya. Bang, jadi itu lebih pada penghormatan sebenarnya keringat itu. Tadi Bang, kami kan udah riset Abang. Gimana caranya bikin Bang Adian Apitupulu ketawa? Kita riset, kita menemukan 3 Bang. Ini ada artikel yang bilang 3 cerita paling lucu di dunia. Kalau nggak ketawa nggak tahu lagi. Ini judulnya Bang. Harusnya sini Bang Adian ketawa harusnya. Harusnya. Kita coba Bang ya. Yang pertama nih. Belum Bang. Jangan dulu Bang. Jangan dulu Bang. Jangan dulu. Mau ketawa duluan sebelum. Jangan Bang. Itu emang cerita 1. Ini Bang, cerita yang pertama Bang. Cerita pertama, ada 2 ekor bebek. 2 ekor bebek menyeberang jalan. Terus bebek ketawa. Bebek kedua ketabrak motor Bang. Bebek yang satu datang ke dia dan dia tanya, kamu nggak apa-apa? Bebek kedua menjawab, aku bebek aja. Belum ketawa dong. Oke. Belum ketawa. Coba Gua mau nanya satu hal. Boleh. Kalau gua ketawa berpengaruh sama seleri lu? Pengaruh Bang. Bagus. Biar besar bayarannya, Bu. Mungkin harus politik. Mungkin harus politik. Kasih Mungkin dong harus politik. Ada tebak-tebakan Bang. Kue nastar apa yang pernah korupsi? Apa tuh? Nastarudin. Nggak ketawa. Masih nggak ketawa dong. Karena memang Bang Adian ini kita tuh jarang ngelihat Bang Adian ketawa. Bahkan dibanding ngelihat Bang Adian ketawa, kita lebih sering ngelihat Pak Prabowo nyapres. Iya. Ini hampir lucu. Hampir lucu kan? Mungkin memang cara untuk bikin Bang Adian ketawa itu. Lu siap hilang tidak? Ya, dari sini kita tahu kan kalau cara bikin Bang Adian ketawa itu adalah kalau Prabowo kalah. Oh itu ternyata yang bikin ketawa. Oh bisa juga. Bisa juga. Kita bahas hari kalau ini. Gitu bantulah untuk kalahkan itu. Kalau beliau kalah tapi belum tentu jagoannya menang juga kan? Oh benar. Lu maksudnya dukung sekjen PKS. Jangan begitu, Rey. Kita bahas tema sekarang. Bahas tema, ayo masuk tema. Temanya adalah data intelijen. Tadi kita bahas tentang data intelijen yang katanya Pak Jokowi punya. Oke. Kita sebagai rakyat biasa Bang, kita khawatir jangan-jangan Pak Jokowi tahu semua yang kita lakukan. Berarti kalau Pak Jokowi tahu semua yang kita lakukan, sekarang pun kemungkinan besar Pak Jokowi mendengar apa yang kita omongin. Dan tertawa. Insya Allah. Kalau benar Pak Jokowi mendengar ini, halo Pak Jokowi, supaya kekuasaan tidak terputus, boleh pinjam 100. Gak apa-apa pinjam aja. Nah, siapa tahu Pak. Karena kalau misalkan nih pasti ya karena Pak Jokowi udah tahu semua rahasia parpol. Jadi saya rasa Pak Jokowi itu udah nggak kaget kalau dengar pergerakan politik di Indonesia. Kayak kemarin ada berita Demokrat mendukung Prabowo. Kita semua kaget. Tapi Pak Jokowi di rumah pasti kayak itu aja kaget. Oh, karena udah tahu duluan. Udah tahu duluan. Apakah itu lebih lucu dari kalian sampai Jokowi tertawa? Itu harusnya sih enggak ya. Harusnya enggak. Enggak ya, enggak. Kita cari Pak Jokowi paling bagus. Pak Jokowi paling aman. Dan kalau misalnya ini buat partai-partai politik, berarti kalau misalnya benar Pak Jokowi tahu semua pergerakan partai politik, kita punya saran. Untuk semua partai politik di Indonesia, kalian harus melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat mengejutkan. Apa? Contoh? Yang sampai Pak Jokowi itu nggak bisa nebak lagi.
Misalnya Pak Prabowo tiba-tiba deklarasi cawapres, Ya. tapi cawapresnya Karina Kapur. Kita nggak tahu. Kan kaget. Pak Jokowi pasti nggak ketebak. Itu terlalu kaget tuh. Kenapa ya dibawa terus yang diubur? Oke, kita ganti. Kita ganti. Minta. Coba sindir Anies dulu, sindir Anies. Oh, sindir Anies. Pak Anies misalnya. Pak Anies tiba-tiba Pilpres 2024 menang. Tapi Nggak ada tapinya, karena itu aja pasti udah kaget Pak Jokowi. Oh, itu doang. Terus. Itu aja kalau gitu, nama saya Aldo. nama saya Duto. Terima kasih. Oke, lucu. Kontrak diperpanjang. Oke, terima kasih. Terima kasih sentilan dari teman-teman Komisi.co, Aldo dan juga Duto. Tadi sentilan-sentilannya. Oke, pantunnya udah cepetan. Oke, cantik-cantik si anak darah. Oke, cakep. Anak darah asli dari desa. Gunakan intelijen untuk negara. Jangan gunakan untuk berkuasa. Oke, terima kasih penutup pantunnya dari Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang bergabung di studio pada malam hari ini dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana Bali. Dan kita akan ketemu lagi Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Saat malam, sampai jumpa.